Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multasan Muhammadin dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa diberikan kelancaran untuk beraktivitas di hari ini dan seterusnya. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang menjadi panutan seluruh umatnya. Yang saya hormati Bapak Adi STMM selaku dosen pada mata kuliah ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Realisasi Manus Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Berbagai kebijakan hukum di era reformasi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai fundamental dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menumbuhkan rasa kepercayaan hukum terhadap berbagai perbedaan pandangan, suku, agama, keyakinan, dan ras budaya yang disertai kualitas kejujuran yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati, non-diskriminatif, dan persamaan di hadapan hukum. Adapun tujuan pendidikan Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka-ragaman kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis, historis, dan filosofis, tetapi semua landasan ini mendukung secara rasional akan pentingnya pendidikan Pancasila. Satu, landasan historis. Keberadaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat ditelusuri secara historis sejak sejarah awal masyarakat Indonesia dengan berbagai peninggalan sejarah berupa peradaban agama, hidup ketenegaraan, kegotong royongan, struktur sosial dan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat masyarakat sejak zaman Kutai sampai Majapahit semakin mengkristal pada era sejarah perjuangan bangsa yang ditandai dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri negara. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan jati bangsa yang menunjukkan adanya ciri khas, sifat, karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain.
Kemudian yang kedua, landasan yuridis. Pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis yang dapat dilihat dasar rasionalitasnya melalui dari tujuan negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai konsekuensi dari tujuan tersebut, maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam suatu sistem pendidikan nasional untuk warga negaranya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Adapun yang ketiga, landasan filosofis. Salah satu tujuan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas dalam arti luas, bukan hanya intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasari oleh Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila merupakan kekuatan pemersatu bangsa dalam pembangunan karakter bangsa, yang salah satunya ialah semangat kebangsaan atau semangat persatuan yang multikultur dalam Bhinneka Tunggal Ika. Membangun semangat kebangsaan dalam aspek tidak mudah. Ia memerlakukan penyadaran sikap hidup warga negara yang menghargai nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, cinta tanah air, memiliki kesadaran hukum, dan kemampuan bela negara. Nilai-nilai tersebut harus disemai, ditanam, dipupuk, dan dibesarkan secara terencam, teratur, dan terarah pada sebuah lapisan masyarakat agar tumbuh warga negara yang cerdas menghadapi zamannya. Adapun implementasi Pancasila di masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idul bangsa Indonesia dewasa ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari 50 tahun. Namun sebaliknya, sekularisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi negara dalam format politik Orde Baru banyak menuai kritik dan protes terhadap Pancasila. Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis, bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks implementasinya tentang terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara, bukan hanya berasal dari faktor domestik tetapi juga dengan internasional. Pada zaman reformasi saat ini, pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Golongan demokratisasi, hak asasi manusia, neoliberalisme, serta neokonservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggarkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa, yang yaitu persatuan. Adapun pengimplementasian tersebut dirinci dalam berbagai macam bidang, antara lain Polek Sombun Hamkam.
Adapun satu, implementasi Pancasila dalam bidang politik, pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada keyakinan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Kemudian implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistis yang mendasarkan ada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial, budaya kehendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memerhatikan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Adapun Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Pancasila mengandung nilai dasar yang bersifat tetap, tetapi juga mampu berkembang secara dinamis. Dengan perkataan lain, Pancasila menjadi dasar yang statis, tetapi juga menjadi bintang tuntunan atau likstar dinamis dalam kepastiannya. Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang merupakan ikrar segenap bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi musta'il wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.